Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nak? Masih tetap semangat ya? Oke, pada pertemuan kedua mata pelajaran IPS ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang perdagangan internasional. Sebelum kita memasuki pembahasan kali ini, kita akan sedikit mereview tentang materi pembahasan yang sudah kita pelajari minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian perdagangan internasional dan juga membahas juga tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Adapun tujuan perdagangan internasional adalah memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Dalam tiap perdagangan pastinya ada manfaat dan juga hambatan. Adapun manfaat perdagangan internasional sendiri ada 10. Yang pertama, memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri. Yang kedua, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan suatu negara. Yang ketiga, mendorong kemajuan iptek. Yang keempat, memperluas daerah pemasaran. Yang kelima, meningkatkan hasil produksi dalam negeri. Yang keenam, membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan negara dan devisa. 8, mendorong pertumbuhan ekonomi. 9, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 10, meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Dalam perdagangan selain manfaat pastinya juga ada faktor penghambat. Ada kalanya hambatan terjadi ketika berlangsung kegiatan perdagangan internasional. Adapun faktor-faktor yang menghambat perdagangan internasional yaitu 1, perbedaan nilai mata uang negara. 2, pemberlakuan kebijakan ekspor impor yang berlaku tiap-tiap negara. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dilakukan dan berisiko besar. 4, terjadinya peperangan yang menyebabkan lesunya perekonomian negara. Kelima, kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. Keenam, proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu lama serta pengenaan biaya masuk yang tinggi. Berikutnya kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional perlu adanya kebijakan yang tepat untuk mengatur pelaksanaan perdagangan internasional. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan mengatur perekonomian dalam negeri. Semisal pada kebijakan kemarin Indonesia mengimpor bawang ya untuk menutupi kekurangan yang ada di Indonesia. Itu pun dilakukan karena di Indonesia produksi bawang sedikit. Nah, ini kebijakan dilakukan pemerintah akhirnya mengimpor untuk menutupi kekurangan bawang yang ada. Adapun kebijakan pemerintah itu ada beberapa, yaitu yang pertama, penetapan tarif atau bea masuk. Penetapan tarif atau bea masuk ini merupakan pembebanan pajak atas barang-barang impor yang melintasi daerah pabean. Adapun barang-barang yang keluar masuk ini pasti mendapat pajak. Adapun tarif meliputi ada tarif bea ekspor impor ini ada 3. Yang pertama, bea ekspor pembebanan pajak yang dikenakan pada barang-barang ekspor atau yang diangkut ke wilayah bagian negara lain. Ekspor berarti
dari negara kita ke luar negeri. Terus impor barang yang masuk, barang dari negara lain masuk ke negara Indonesia, atau istilahnya impor ini merupakan pembebanan pajak dikarenakan pada barang-barang impor atau barang yang masuk ke wilayah pabean suatu negara yang masyarakatnya sebagai konsumen akhir. Adapun penambahan tarif bea masuk yang lain itu bea transito. Bea transit, ya, ini merupakan pembebanan pajak yang dikenakan pada barang yang melewati wilayah pabean. Itu cuma melintasi negara kita itu juga dikenakan pajak. Berikutnya kebijakan perdagangan internasional, yang berikutnya yaitu kebijakan yang kedua yaitu kuota. Kebijakan dilakukan pemerintah bila tidak ingin melakukan pelarangan ekspor impor, tetapi juga tidak ingin menarik biaya masuk atau menstabilkan harga barang dalam negeri. Kuota ini dilakukan untuk membatasi barang impor atau ekspor dengan jumlah unit maksimum dalam periode tertentu. Ya, jadi pembatasan ini. Kuota itu pembatasan barang ekspor impor dengan jumlah unit maksimum dalam periode tertentu. Adapun dalam pembatasan ini ada pembatasan berupa kuota impor, ya. Kebijakan pembatasan dilakukan pembatasan barang impor. Pembatasan dalam impor ini atau pembatasan kedatangan barang ini ada 4, yaitu yang pertama absolut, kuota impor absolut, yaitu pembatasan berupa kecilnya jumlah barang impor suatu negara ditentukan secara sepihak tanpa persetujuan negara lain. Jadi harus mengikuti negara pedagang dari luar negeri, harus mengikuti secara mutlak aturan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, negosiasi, yaitu pembatasan berupa besar kecilnya jumlah barang impor suatu negara ditentukan secara sepihak tanpa persetujuan negara. Saya ulang lagi, negosiasi pembatasan berupa besar kecilnya jumlah barang impor ditentukan berdasarkan kesepakatan antar dua negara atau lebih. Jadi kesepakatan antara pemerintah dengan negara atau pedagang yang mengimpor. Berikutnya tarif kuota. Tarif kuota ini gabungan antara kebijakan tarif dan kuota. Dalam jumlah tertentu masuknya barang impor masih diizinkan tetapi dengan tarif lebih tinggi. Berikutnya mixing quote, yaitu kebijakan yang membatasi penggunaan bahan mentah impor dalam proporsi tertentu atas produksi akhir. Ini kuota impor. Untuk kuota ekspor sendiri ini digunakan untuk merupakan kebijakan membatasi jumlah barang ekspor yang akan dikirim ke luar negeri. Pembatasan ekspor. Pembatasan ekspor ini tujuannya untuk agar industri dalam negeri memperoleh keuntungan besar karena harga jual barang ekspor di pasar luar negeri. Adapun tujuan penetapan kuota ekspor tujuan pembatasan kuota ekspor ini itu untuk menjaga kestabilan tingkat harga dalam negeri, juga menjamin ketersediaan pasokan barang dalam negeri, merespon kebijakan kuota impor dan ekspor, menjaga kemenangan moneter penting agar tidak berada di negara lain, serta mendorong kegiatan produksi guna meningkatkan produksi dalam negeri. Berikutnya, setelah kita kebijakan selain penataan tarif bea masuk dan kuota, berikutnya kita membahas kebijakan yang lain adalah larangan ekspor dan impor. Pelarangan ini dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam negeri. Larangan ekspor
Ekspor bertujuan melindungi kepentingan konsumen dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, kemudian kebijakannya selain itu tadi yaitu subsidi dan premi. Subsidi merupakan kebijakan berupa perlindungan bantuan kepada produsen dalam negeri agar harga produk dalam negeri yang dihasilkan mampu bersaing dengan barang impor. Kemudian premi itu kebijakan diterapkan pemerintah dengan memberikan hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri. Berikutnya kebijakan pemerintah selain penataan tarif biaya masuk, kuota, larangan ekspor dan impor, subsidi dan premi, yaitu kebijakan dumping atau diskriminasi harga. Dumping merupakan kebijakan diskriminasi harga dalam pasar internasional. Dumping adalah kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada di pasar dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk menguasai pasar luar negeri dan menghabiskan stok lama yang tersisa. Berikutnya devaluasi kebijakan terakhir kebijakan terakhir dari pemerintah, devaluasi kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap produk impor. Oke, demikian sedikit pembahasan tentang kelanjutan materi hari ini. Bila ada kurang jelasnya bisa dilanjutkan di grup WhatsApp atau langsung chat pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.